Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Sudah lama di sini, Bu? Lumayan. Baru Kak juga ini duduk-duduk. Oh ya, jadi ada yang bisa saya lihat ini, Bu. Agak bingung-bingung begitu. Apa ada masalah, Ibu? Oh iya, Pak. Sepertinya agak gelisah Kak je ini. Gelisah kenapa gitu, Bu? Kira-kira ini, saya lihat ini. Iya, ini Pak. Mau Kak dulu minta anu tak? Mau Kak minta waktu sebentar? Boleh saya minta waktu sebentar untuk mengobrol-ngobrol? Mau Kak ngobrol tentang pembelajaran yang saya lakukan di kelas? Sepertinya kurang mendapatkan perhatian siswa. Soalnya setiap saya mengajar, ada saja siswaku mengantuk dan hampir tertidur. Apalagi mata pelajaranku itu saya setiap jam terakhir, Ki. Oh, jadi seperti itu, Bu. Jadi bisa, Bu. Jadi mudah-mudahan nantinya obrolan kita ini bisa bermanfaat, bisa mendapatkan pencerahan bagi Ibu nantinya. Yang kira-kira dari obrolan kita ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Oh iya, harapanku tuh setelah nanti berbicara ini ngobrol-ngobrol santai sama Pak Soekardi, mau Kak mendapatkan ide-ide tentang pembelajaran yang bisa membuat anak-anak itu aktif belajar di dalam kelas, karena seringkali bingung Kak dalam pembelajaranku itu apakah itu termasuk berhasil atau tidak, karena siswa banyak yang kurang antusias pada pembelajaran. Seringkali juga seperti agak bosan mereka dalam melakukan pembelajaran, Pak. Karena responnya peserta didik pas mengajar Kak itu sangat kurang, Pak. Oh, jadi Ibu ini mau mendapatkan ide-ide menarik tentang pembelajaran aktif di kelas ya, Bu ya. Jadi karena ada pada pembelajaran Ibu banyak siswa yang kurang bersemangat dan ada Ibu kita lihat mengantuk, bahkan ada yang hampir tertidur ya. Jadi Ibu bisa mendeskripsikan lebih jauh ide-ide yang bagaimana yang Ibu maksud di sini. Oh, iya Pak. Begini, saya masuk kuto, mauku saya, siswa-siswa atau peserta didikku itu pada saat pembelajaran mereka itu bersemangat, kemudian ada perhatiannya yang besar pada pembelajaran sehingga pembelajarannya itu menarik bagi mereka dan mereka antusias dalam mengikuti pembelajaran. Oh, jadi semangat dan perhatian yang bagaimana Ibu inginkan kira-kira? Itu Pak, yang saya mau itu anak-anak aktif Ki, sehingga saya juga bisa fokus dalam memberikan mereka pembelajaran, sehingga pembelajarannya lebih menarik lagi bagi mereka. Oh, di sini Ibu tadi mengatakan bahwa anak-anaknya mengantuk dan bosan. Itu dari mana ya Ibu? Ibu tahunya dari mana kira-kira? Iya, aku tahu Ki karena saya lihat dari kurang aktifnya mereka dalam menjawab. Kalau ku kasih pertanyaan tidak menjawab, bertanya dan berdiskusi sehingga kegiatan pembelajaran itu seperti monoton begitu. Saya diam banyak bicara daripada mereka. Oh, jadi Ibu merasakan ada kejenuhan atau anak-anak terasa bosan dalam diri siswa Ibu. Jadi Ibu bisa menceritakan lebih lanjut bagaimana sikapnya anak-anak sehingga Ibu kita anggap mereka itu jenuh atau kurang perhatian Ibu. Iya, waktu kemarin tuh pembelajaranku saya pas jam terakhir. Saya berikan materi terkait perumusan Pancasila. Banyak sekali anak-anak yang mengantuk, seperti kurang semangat dalam pembelajaran. Bahkan pada saat kegiatan diskusi, mereka tidak aktif sehingga diskusinya itu dilakukan. Yang aktif itu ya cuma anak-anak itu bisa saja. Oh iya, jadi berdasarkan pemikiran Ibu, bahwa pembelajaran yang Ibu ajarkan itu membuat siswa mengantuk dan bosan. Ibu menarik kesimpulannya dari mana ya Ibu? Saya takut Pak pembelajaran yang saya berikan itu tidak memberikan perubahan yang berarti bagi mereka, terutama bagi peserta didik.
Karena masa hanya beberapa saja anak yang aktif sedangkan yang lainnya pasif semua. Oh iya, jadi saya paham itu ya maksudnya Ibu. Begini Bu, kira-kira Ibu pernah ikut kegiatan pelatihan, workshop atau bintek atau semacamnya Bu? Bintek, workshop, menasan itu Pak, biasa biku. Oh iya iya. Misalnya kalau Ibu sering ikut kegiatan itu, pernah juga Bu, misalnya dalam kegiatan itu ada merasa mengantuk atau mulai lelah dan bosan? Iya sering. Apalagi kalau sudah jam-jam tidur mi, ngantuk sekali mak itu. Nah, jadi coba kita ingat-ingat Bu ya, kegiatan yang pernah kita ikuti, di mana Ibu sudah masuk waktu tidur, dan pemateri atau pelatih melakukan kegiatan yang bisa membuat Ibu aktif kembali, artinya hilang ngantuk tak? Kira-kira coba kita ingat. Kapan di? Oh iya Pak, pernahkah ikut kegiatan pelatihan pembelajaran? Pelatihannya itu menggunakan metode ice breaking di sela-sela pembelajaran, di mana pada waktu itu diajak untuk senam ataupun bermain, dan ternyata hilang rasa kantukku serta seru juga waktu itu Pak. Oh ya, jadi ada saya dengar tadi kita bilang Ibu apa itu ice breaking. Ada juga permainan dalam pembelajaran, jadi seru kita rasa, berarti bisa kita mungkin gunakan dalam pembelajaran Ibu itu ice breaking dan permainan. Oh iya Pak Di, kenapa ndak kepikiran ke situ? Saya akan mencoba terapkan seperti di pelatihan, ada ice breakingnya, bisa juga saya selipkan barangkali metode-metode bermain seperti bermain game mungkin Di. Oh iya, bisa itu Bu. Oke, jadi sekarang setelah seperti itu, rencana Ibu ke depannya seperti apa? Oh iya, saya akan mencoba menerapkan metode ice breaking ke siswa saya. Mudah-mudahan siswa saya bisa aktif lagi, dan apalagi di jam-jam terakhir itu pasti anak-anak mengantuk, dan tentunya saya akan mengaitkan model-model pembelajaran yang saya lakukan dengan metode-metode pembelajaran mungkin dengan bermain seperti itu. Iya, Bapak. Ya, jadi Ibu sudah punya rencana tadi, rencananya dari sini. Kira-kira dalam menerapkan perencanaannya, Ibu akan memulai dari mana? Oh iya, mungkin nanti saya coba-coba dulu searching-searching di Google model-model pembelajaran yang mana bisa mengaktifkan siswa. Serta searching-searching juga di YouTube mengenai yang terkait dengan contoh-contoh ice breaking dan game yang menarik ketika dimasukkan dalam pembelajaran. Oh iya, sering Kak juga main game. Kenapa tidak saya ajak juga siswa untuk main game juga, Di? Oke, jadi Ibu sudah punya rencana, sudah tahu mau memulai dari sini, kemudian sudah banyak tadi referensinya. Kira-kira bisa nggak kita nanti Ibu mulai dari minggu ini ya? Siap, Pak. Besok saya akan coba demi memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa saya, Pak. Iya, luar biasa. Jadi setelah Ibu menerapkannya, nanti kita akan ngobrol lagi ya Bu ya. Jadi kita diskusikan kembali bagaimana perubahan yang ada dalam diri peserta didik Ibu setelah menerapkan ice breaking dan model pembelajaran yang bermain begitu. Oke Pak, janjian lagi berikutnya ngobrol-ngobrol santai. Bisa gitu Pak. Oke Bu, bisa nanti ngobrolnya ada sedikit di sini ya supaya tidak terlalu kering-kering toh. Oke. Makasih Pak sudah di coaching. Sama-sama Ibu. Oke deh. Halo Pak Sukardi. Ya, halo Ibu Ros. Lama makin menunggu Pak. Tidak Ibu, baru-baru ini saja. Kenapa Ki Pak? Kelihatan bingung Ki kuliah. Ya kelihatan banget ya Bu ya kalau saya lebih bingung.
Kelihatan dong, apalagi mengajak ngobrol begini. Sebenarnya ada yang mau saya omongin Bu, misalnya mau ngobrol di sini biasa biasa saya Ibu, tapi bisa kan sambil di coaching sebentar oleh Ibu untuk persiapan memasuki materi pelajaran yang baru di kelas saya Bu. Oh iya Pak Sukardi, bisa Ji. Mudah-mudahan nantinya diskusi kita ini bisa mencerahkan di Pak. Dari diskusi kita ini kira-kira apa memang yang kita ingin dapatkan? Jadi yang saya ingin dapatkan di sini Bu, ide-ide pembelajaran yang menarik untuk mengawali materi baru nantinya yang saya ajarkan. Saya ini sepertinya bosan mengawali materi baru biasa-biasa saja, tapi kok ya bingung galau ya saya. Jadi Bapak ini ingin mendapatkan ide-ide pembelajaran yang menarik dalam hal mengawali materi baru begitu Bapak Di, karena Bapak merasa bosan dalam hal menggunakan metode yang sama dalam kelas itu. Oh, iya Bu. Nah, Bapak bisa mendeskripsikan lebih jauh ide-ide yang bagaimana yang Bapak maksud. Ya jadi begini Bu, saya ini sudah mengajar sudah lama mungkin hampir 10 tahun mengajar di kelas 5 karena materinya sama setiap tahun. Jadi saya seringkali menggunakan metode yang sama juga, tetapi pada akhirnya saya merasa jenuh ya Bu. Karena metodenya itu saja setiap tahun dengan materi yang sama, tidak ada yang berubah. Eh, Metode apa yang Bapak katakan metode tadi itu? Yang seperti apa Bapak metode maksudnya? Jadi metode itu Bu, biasanya materinya menggunakan metode ceramah, diskusi dan presentasi. Saya ngebangain saya sudah malas bagaimana siswa saya nanti ya Pak Bu. Jadi setiap memasuki materi baru, saya jadi merasa bingung metode apa ya yang bagus disajikan kepada anak supaya mereka merasa tidak jenuh dan bosan dalam belajar. Oh iya, Bapak membayangkan anak-anak jenuh dan bosan itu dari mananya ya Pak? Jadi saya lihat dari sini Bu, anak-anak itu kurang aktifnya mereka dalam menjawab, bertanya, dalam diskusi Bu. Sehingga kegiatan pembelajaran itu monoton dari saya saja sebagai guru. Oh, jadi Bapak merasakan ada perbedaan atau kejenuhan dalam diri siswanya Bapak. Bisa kita ceritakan lebih lanjut perbedaan apa lagi yang Bapak rasakan selama pembelajaran? Jadi seperti kemarin itu Bu, waktu kegiatan diskusi di materi uh, tema 3 kemarin. Jadi banyak anak-anak yang bingung tentang konsepnya sehingga membuat mereka tidak bersemangat dalam belajar. Padahal saya telah memberikan penjelasan, praktikum, dan diskusi, tetapi masih ada yang tertidur, bahkan ada yang kayak malas-malasan begitu, Bu. Oh, kalau jenuh dan bosannya kita lihat dari mananya, Bapak? Ya itu, Bu, apa saja yang bosan ya, Bu. Padahal mungkin saja juga mereka bosan. Terpikir gak sama Bapak bahwa kegiatan tak itu membuat bosan di mananya? Ya terpikir, Bu, dan kadang ada rasa takut. Misalnya kegiatan yang saya akan berikan nanti tidak tidak memberikan perubahan yang berarti begitu. Tadi Bapak menyampaikan bahwa kita gunakan metode yang sama di setiap materi yang sama setiap tahunnya. Nah, kenapa Bapak menggunakan metode yang sama untuk materi yang sama? Ya karena selama ini Bu masih seru. Mereka semangat dan aktif dalam belajar, tetapi pada akhirnya mereka kelihatannya bosan juga ya Bu. Metode apa yang pernah Bapak lakukan sehingga dikatakan berhasil, Pak? Dan kenapa kita pandang itu hal yang berhasil? Jadi saya pernah menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Jadi berdiferensiasi
membagi kelompok berdasarkan minat belajar siswa. Jadi di mana anak-anak belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Ternyata seru itu, Bu. Nah, di situ anak-anak saya rasa berhasil. Oh, jadi menurut Bapak, metode pembelajaran berdiferensiasi itu bisa dipakai saat mengawali materi yang baru nantinya. Kan seru itu, Bapak. Oh iya ya, Bu. Jadi mungkin saya akan coba lagi nanti metode pembelajaran berdiferensiasi ini supaya jadi anak-anak itu bisa belajar sesuai dengan gaya dan keinginan mereka, bukan keinginan saya sebagai guru ya, begitu ya Bu ya? Iya. Ada kegiatan lain kah yang Bapak pakai, yang bisa Bapak pakai? Mungkin bisa Bu belajar di luar kelas mungkin. Mungkin sepertinya seru juga itu Bu. Jadi nanti mungkin saya bisa coba artinya kita belajar menggunakan lingkungan sekitar. Jadi bukan cuma di dalam kelas begitu kira-kira. Oh iya Bapak. Sejauh ini ada yang kita dapat pencerahan kah? Jadi dari kita bicara tadi saya tidak mungkin saya berpikir kita tidak perlu ganti metode yang pernah saya lakukan Bu seperti ceramah, diskusi dan presentasi, tetapi saya akan menambahkan dan mempresentasikan metode pembelajaran saya supaya sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Itu mungkin yang membuat anak-anak bosan ya Bu, karena tidak sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi mungkin saya akan melakukan berdiferensiasi nantinya, jadi membagi anak sesuai dengan uh, minat dan kegemaran mereka dalam belajar. Oke. Sekarang apa rencana Bapak? Jadi rencana saya ke depannya Bu, saya akan berusaha menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi di setiap metode materi. Jadi apakah itu diferensiasi proses, produk, dan konten. Saya akan menggunakan strategi yang berbeda di setiap pertemuan. Saya juga akan mengajak mereka belajar di luar kelas, jadi bukan hanya belajar di dalam kelas. Nah, kira-kira kapan kita mulai Bapak? Saya akan menggunakan strategi yang berbeda setiap pertemuan, Bu, dan saya akan mencari praktik baik, mengajar baik. Ada bisa kita cari referensi di YouTube atau yang pernah dilakukan oleh rekan-rekan saya di sekolah begitu. Oh, ada rekan-rekan tak atau teman tak yang bisa diajak untuk membantu Pak Di? Siapa lagi ya? Oh ya, betulan ada salah satu rekan guru di sini, alumni CPG juga dia. Artinya dia sudah guru penggerak angkatan ketiga, mungkin ilmunya bisa dia, no? Dan beliau juga sudah menerapkan di kelasnya. Jadi saya akan minta tolong untuk berkolaborasi bagaimana mengajak siswa belajar di luar kelas. Karena beliau sering melakukan pembelajaran di luar kelas, Ibu. Bahkan sampai di luar lingkungan sekolah. Jadi pernah melihat petani menanam begitu, Bu. Hebatnya di. Iya, Ada lagi hal-hal yang bisa kita dapatkan Bapak, mungkin ide-ide baru? jadi nanti saya coba-coba Bu cari referensi di Google. Jadi yang terkait bagaimana strategi pembelajaran diferensiasi yang baik. Wah, Bapak ini nanti bisa jadi guru idola bagi siswanya. Semoga Ibu demi mereka agar tetap semangat belajar karena tujuannya memang guru seperti itu. Oke Pak, jadi bisa barangkali Bapak mulai minggu ini di pembelajarannya yang seperti itu. Ya siap Bu, demi memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa saya Bu. Misalnya minggu ini atau besok saya bisa akan memulainya. Jadi setelah Bapak menerapkannya nanti bisa kita lagi ngobrol-ngobrol, berdiskusi bagaimana ada mega perubahan yang kita dapat di dalam peserta didik Pak Adi. Wah, boleh sekali Ibu. Bahkan saya mungkin akan meminta janjian sama Ibu bagaimana pertemuan berikutnya kita akan ngobrol santai ya Bu ya. Oke Pak. Ya, makasih Ibu sudah di coaching hari ini. Sangat membantu saya dalam mengatasi masalah saya Ibu. Oke, sama-sama Bapak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bim, Ah. kita mulai ya Bim.
Ye. Assalamualaikum Ibu Ros. Waalaikumsalam Pak. Ya, sudah lama di sini menunggu Ibu. Lumayan Pak. Baru Kak juga ini duduk-duduk. Oh iya. Jadi ini ada apa nih Bu? Kelihatannya ada kayak bingung begitu. Oh iya Pak. Bingung Kak. Ya, jadi ada masalah apa? Maksudnya kenapa bisa kelihatan gelisah begitu Ibu? Iya Pak. Saya bingung. Mau gimana gitu ya? Oh iya Pak. Ada gak waktu tak sebentar? Mau Kak ngobrol-ngobrol sama Bapak tentang pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Sepertinya agak kurang mendapat perhatian dari siswa. Karena saya mengajar, ada siswaku yang mengantuk dan hampir tertidur. Apalagi saya pembelajaranku tuh Pak, jam-jam terakhir begitu. Oh iya iya Bu ya. Jadi mudah-mudahan nantinya kalau obrolan kita ini nantinya bisa bermanfaat dan bisa mencerahkan bagi Ibu nantinya ya. Jadi kira-kira apa yang ingin Ibu obrolkan dengan saya begitu Bu? Oh iya, Atau apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan kita nantinya Ibu? Kira-kira bagaimana? oh iya. Setelah kita mengobrol nanti ini, saya mengharapkan saya bisa mendapatkan ide-ide tentang pembelajaran yang mana bisa membuat anak-anak di dalam kelas itu belajar aktif, Bapak. Karena saya seringkali bingung dengan pembelajaran yang saya lakukan. Apakah berhasil atau tidak? Karena mengapa? Karena kalau saya lihat-lihat, siswa saya itu banyak yang kurang antusias pada pembelajaran saya. Mengapa? Karena sering sekali juga seperti agak bosan dalam pembelajaran, Pak. Karena responnya peserta didik itu sangat-sangat kurang begitu, Bapak. Oh iya Bu ya. Jadi Ibu itu ingin mendapatkan ide-ide menarik tentang pembelajaran yang aktif di kelas ya Bu ya. Jadi karena pada pembelajaran Ibu banyak siswa yang kurang bersemangat dan mengantuk, bahkan ada yang tertidur, begitu ya Bu? Iya. Oh iya. Nah, Ibu bisa mendeskripsikan lebih jauh ide-ide bagaimana yang Ibu harapkan atau ide-ide yang bagaimana Ibu maksud tadi itu? Begini Bapak saya mau tuh siswa-siswa saya itu pada saat pembelajaran saya, mereka itu memiliki semangat dan perhatian, di mana perhatiannya berpusat pada pembelajaran. Dan harapannya pembelajaran menarik dan mereka antusias dalam mengikuti pembelajaran, begitu Bapak. Oh iya. Jadi kira-kira semangat dan perhatian yang bagaimana Ibu inginkan dari siswa? Ya, itu Pak, saya maunya anak-anak itu aktif sehingga saya bisa fokus dalam pembelajaran. Iya. Sehingga pembelajaran itu sangat menarik bagi mereka, begitu Bapak. Oh iya, jadi Ibu tadi Ibu mengatakan bahwa anak-anak mengantuk, ada yang bosan dalam pelajaran. Ibu melihatnya dari mana itu? Iya, kenapa saya menyatakan bahwa anak-anak itu mengantuk dan merasa bosan? Saya lihat dari kurang aktifnya mereka jika saya itu melontarkan pertanyaan-pertanyaan atau ketika bertanya ataupun berdiskusi begitu, sehingga anggapan saya menganggap bahwa pembelajaran saya itu monoton, di mana saya yang berpihak sebagai guru dan hanya menonton diri saya sendiri sebagai guru begitu Bapak. Oh ya, jadi di sini Ibu merasa ada kejenuhan dalam diri siswa Ibu. Ibu bisa nggak menceritakan lebih lanjut bagaimana sikap anak-anak sehingga Ibu menganggap mereka jenuh atau kurang perhatian begitu? Oh iya Bapak, ada cerita saya itu seperti contohnya kemarin pada kelas 7B itu waktu pembelajaranku itu selalu pembelajaran yang terakhir. Jadi Ya, ya. saya memberikan materi terkait mengenai perumusan Pancasila, di mana itu banyak sekali anak-anak yang mengantuk seperti kurang bersemangat dalam pembelajaran. Bahkan pada saat saya kasih waktu untuk berdiskusi, mereka tidak aktif
sehingga yang berdiskusi itu ya dilakukan hanya beberapa, maksudnya yang aktif itu ya orangnya itu saja, itu lagi dan itu tok, begitu Pak. Oh ya, jadi berdasarkan ceritanya Ibu tadi itu bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan itu kurang menarik sehingga membuat siswa mengantuk dan bosan. Kalau boleh tahu apa yang menjadi kekhawatiran Ibu dengan ini? Silakan. Iya, saya sangat khawatir Pak, saya sangat takut begitu. Mengapa? Karena pembelajaran yang saya berikan untuk mereka apakah bisa memberikan perubahan yang berarti terutama bagi peserta didik saya. Ya. Masa hanya beberapa anak saja yang aktif begitu? Oh ya, jadi saya paham maksudnya. Boleh saya bertanya Ibu ya? Kira-kira Ibu pernah ikut kegiatan pelatihan, workshop atau seminar Ibu? Pelatihan, workshop, Iya. iya pernah Bapak, malah sering. Oh ya, jadi kan Ibu kalau biasanya pernah nggak itu kegiatan pernah Ibu merasa mengantuk dan mulai lelah serta bosan saat kegiatan berlangsung? Iya, sering Pak. Apalagi kalau sudah jam-jam tidur nih. Nastamiyah mengantuk Mak. Ya, jadi coba Ibu ingat-ingat kegiatan itu di waktu di mana Ibu sudah merasa bosan, merasa ngantuk, dan di waktu tidur itu kira-kira pemateri apa yang dilakukan oleh pemateri untuk bisa mengaktifkan Ibu sebagai peserta pada waktu itu? Iya, sering Pak. Kalau saya ingat-ingat dulu kapan di? Oh iya, pernah Pak. Pas ikut ke pelatihan pembelajaran kemarin, pemateri itu menggunakan metode ice breaking, di mana ice breaking-nya itu dipakai di sela-sela pembelajaran, di mana waktu itu saya diajak senam ataupun bermain. Dan ternyata betul Pak, rasa ngantukku yang tadinya mengantuk mau tertidur hilang ini pada saat pelaksanaan ice breaking tersebut. Seru juga pada waktu itu, begitu Bapak. Ya, jadi begini tadi, saya dengar tadi ada Ibu menyebut kata ice breaking dan permainan. Jadi dalam pembelajaran itu seru ya Ibu ya. Berarti bisa dong kita gunakan ice breaking atau permainan dalam bentuk game dalam pembelajaran Ibu. Oh iya Pak ya, Iya, kenapa iya. saya nggak kepikiran ke situ? Coba-coba nih deh, saya akan terapkan cara yang dipakai di pelatihan itu, yang ada ice breaking-nya, ataupun saya bisa juga menyelipkan metode-metode permainan seperti game mungkin dalam pembelajaran saya, Bapak. Jadi sekarang rencana Ibu ke depannya bagaimana? Rencananya saya akan mencoba menerapkan metode ice breaking ke siswa saya, supaya siswa saya itu bisa aktif. Apalagi saya kan pembelajaranku itu selalu Pak di jam-jam terakhir itu baru dikasih. Iya. Pasti nih anak-anak mengantuk, dan tentunya saya bisa mungkin mengaitkan dengan model pembelajaran yang saya lakukan dengan model pembelajaran yang saya gunakan seperti itu Bapak. Oh iya. Jadi sudah mendengar tadi perencanaannya Ibu. Sekarang Ibu nanti mau mulai dari mana Ibu? Oh iya, setelah pelaksanaan coaching ini, saya akan coba-coba dulu searching-searching di Google, bertanya-tanya sama Mbah Google, seperti apa sih model-model pembelajaran yang bisa mengaktifkan siswa, atau juga mungkin saya bisa mencari-cari model-model video-video di YouTube yang terkait dengan ice breaking ataupun game yang menarik, sehingga game itu ataupun ice breaking itu yang bisa dimasukkan di dalam pembelajaran. Oh Iya, iya, iya. kan sering juga itu anak-anak main game. Kenapa tidak kita sekalian masuk kami juga game itu di pembelajaran di Padi? Nah, Betul nanti saya sekali. coba dalam pembelajaranku itu, Pak. Ya, ya. Jadi rencana Ibu akan memulai kapan nih? Apakah bisa minggu ini atau kapan? Iya Pak, insya Allah pembelajaran berikutnya atau dalam minggu ini saya coba nih dalam pembelajaran saya, mungkin bisa menyenangkan bagi siswa saya begitu Pak.
Oh ya, jadi nanti kalau Ibu sudah menerapkan pembelajaran itu yang ada speaking dan ada mode permainan dan gamenya, jadi kita bisa nanti melakukan pembicaraan lagi Bu ya untuk mengetahui perubahannya setelah Ibu menerapkan itu ya Bu. Oke Pak, janjian lagi Pak berikutnya ngobrol-ngobrol Ya. santai begitu Pak. Oke Bu. Kasih Pak sudah di coaching. Sama-sama Ibu. Jadi selanjutnya Ibu ada boleh saya bertanya? Iya. Ya. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah di coaching pada hari ini? Ya, terima kasih Bapak sudah kita coaching ke hari ini. Perasaan saya yang awalnya gelisah karena ada permasalahan di dalam diri saya, setelah pelaksanaan coaching ini saya sangat senang Bapak. Kenapa? Karena melalui kegiatan coaching inilah saya bisa mendapat kesempatan untuk banyak bercerita sama Bapak, sharing-sharing tentang permasalahan saya, di mana saya punya masalah pembelajaran di dalam kelas, sehingga melalui coaching ini tadi akhirnya Bapak bisa membuka pikiran saya. Ternyata ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya bisa membuat anak-anak itu lebih menarik lagi dan lebih fokus lagi dalam pembelajaran. Seperti itu Bapak, terima kasih sekali Ya. lagi. Ya Bu, terima kasih kembali Bu, sama-sama ya. Assalamualaikum Pak Sukardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Rosdiana. Udah lama Kak Pak menunggu Ki? Ya, belum juga Bu, ini baru-baru juga. Oh, kenapa saya lihat Bapak ini agak kelihatan bingung kelihatannya? Ya, kelihatannya saya agak bingung ya Bu ya, mungkin karena ada sesuatu yang membingungkan begitu. Kelihatan dong Pak dari Anuta, apalagi Bapak ajak Kak mengobrol berdua begini, ya kelihatan itu. Ya, jadi sebenarnya sih Bu ada sesuatu, tapi ya kita ngobrol-ngobrol santai saja ya Bu ya. Karena sambil saya di coaching, karena ini ada hubungannya dengan memasuki materi pelajaran baru di kelas saya Bu. Oh iya Pak Sukardi. Mudah-mudahan nanti setelah kita mengobrol-ngobrol santai ini, kita bisa mendapatkan pencerahan begitu. Kira-kira dari pembicaraan kita ini, diskusi kita ini, apa yang ingin Bapak dapatkan begitu? Ya, jadi tentunya Ibu saya menginginkan mendapatkan ide-ide yang menarik tentang pembelajaran untuk mengawali materi baru nantinya yang saya ajarkan di kelas saya, Bu. Karena saya kok merasa di sini ya, sudah merasa bosan atau mengerti materi baru dengan metode yang itu-itu saja. Dan saya kok bingung mau melakukan apa yang jadi begitu, Bu. Jadi, Bapak ingin mendapatkan ide-ide pembelajaran yang menarik untuk mengawali materi baru yang akan Bapak lakukan di kelas ya. Karena Bapak merasa bahwa sudah mulai bosan dalam menggunakan metode-metode yang itu saja di dalam kelas. Ya, Nah, Bapak bisa mungkin mendeskripsikan lebih jauh begitu. Bagaimana ide-ide yang Bapak maksudkan seperti itu? ya begini Bu ya, saya ini kan sudah lama mengajar di kelas 5, sudah lumayan lama ya Bu. Karena materinya sama kan setiap tahun, jadi saya seringkali menggunakan metode yang sama juga, tetapi pada akhirnya saya juga merasa jenuh. Ya Bu, dan karena metode ini saya setiap tahun dengan materi yang sama, anak-anak juga sudah kelihatan merasa jenuh atau bosan dengan metode saya begitu Bu. Iya. Oh iya, metode. Metode apa yang Bapak katakan itu tadi Pak? Apa maksudnya Bapak dengan metode itu? Ya itu Bu, biasanya kan materinya menggunakan metode ceramah, diskusi, presentasi. Jadi saya ngebayangin saja sudah merasa malas. Bagaimana dengan siswa saya? Jadi setiap memasuki materi yang baru,
saya kok jadi merasa bingung, metode apa ya yang bagus disajikan kepada anak supaya mereka merasa tidak jenuh dan bosan dalam belajar begitu, Bu. Oh iya, Bapak membayangkan bahwa anak-anak itu jenuh dan bosan. Kira-kira dari mana Ya, Bapak bisa melihat itu, Bapak? ya jadi saya melihatnya dari kurang aktifnya mereka dalam menjawab dan bertanya dan berdiskusi, Bu, sehingga kegiatan pembelajaran itu lebih monoton dari saya saja. Maksudnya semua pembelajaran itu monoton dari saya sebagai guru begitu. Oh, jadi Bapak merasakan ada perbedaan ataupun kejenuhan dari diri siswanya Bapak ya? Bapak Ya, mungkin bisa menceritakan lebih lanjut perbedaan apa lagi yang Bapak rasakan? ya kan begini, Bu. Kemarin waktu kegiatan diskusi di materi siklus air itu banyak anak-anak yang bingung tentang konsepnya sehingga membuat mereka tidak bersemangat belajar. Padahal saya sudah jelaskan serta melakukan diskusi, tetapi masih saja ada rasa jenuh, bosan belajar, dan bahkan Bu ada salah satu siswa saya yang tertidur di belakang begitu. Oh, kalau jenuh dan bosannya itu Bapak bisa lihat dari mananya, Pak? Ya, jadi saya melihatnya begini, Bu, bahwa tidak adanya antusias dari anak-anak, artinya kurang semangat dalam belajarnya begitu, Bu. Jadi saya merasa bosan juga, apalagi anak-anak ya, Bu, ya begitu. Karena mungkin karena metodenya itu terus, begitu, Bu. Oh iya, jadi Bapak berpikir bahwa kegiatan tak itu bisa membuat bosan dan tidak menyenangkan. Kira-kira apa yang Bapak khawatirkan? Jadi begini, Bu, saya agak merasa khawatir dan saya juga takut jangan sampai kegiatan pembelajaran yang saya berikan nantinya tidak memberikan dampak yang baik bagi siswa dan tidak memberikan perubahan yang berarti, artinya pembelajaran saya nanti sia-sia tidak terserap oleh anak siswa kita, Bu. Begitu, Bu. Oh iya, tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak menggunakan metode yang sama di setiap materi yang sama di setiap tahunnya. Nah, kira-kira kenapa Bapak menggunakan metode yang sama untuk materi yang sama, Pak? Ya karena dari awal Ibu saat menggunakan metode itu anak-anak itu apa artinya pembelajaran masih terlihat seru, artinya menyenangkan. Namun kok lama kelamaan anak-anak sudah tidak aktif lagi, bahkan sudah terlihat mereka juga jadi bosan begitu kelihatannya. Oh ya, memangnya metode apa yang pernah Bapak lakukan sehingga bisa Bapak katakan bahwa pembelajaran tersebut berhasil, Pak? Dan kenapa Bapak pandang hal itu berhasil? Eh, saya ingat-ingat pernah begini Bu, saya pernah mengajar menggunakan metode berdiferensiasi, itu mengelompokkan anak-anak sesuai dengan gaya belajar dan minatnya, dan saya menganggap itu berhasil karena ternyata seru dan anak-anak lebih antusias dalam belajar begitu, Bu. Oh ya, jadi menurut Bapak metode pembelajaran berdiferensiasi bisa dipakai pada saat mengawali materi baru enggak nantinya itu, Pak? Mungkin seru itu, Pak. Oh ya Bu ya, saya akan coba lagi nanti Bu, jadi metode pembelajaran bertujuan saya supaya anak belajar sesuai dengan gaya belajar dan minat belajarnya, dan keinginan mereka bukan keinginan saya sebagai guru, artinya membuka kebebasan anak dalam berpikir, berpendapat, dan melakukan pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing gitu ya Bu ya. Oh, iya iya iya. Kira-kira apa ada kegiatan yang lain yang bisa Bapak pakai juga selain pembelajaran berdiferensiasi tadi, Pak? Hmm, begini Bu, mungkin juga bisa ya, artinya anak-anak tidak di kelas saja belajar, bisa mungkin belajar di luar ya, kita manfaatkan lingkungan sekolah. Seperti itu juga bisa Bu, saya akan coba.
Oh iya, sejauh ini Bapak sudah mendapatkan pencerahan apa? Ya, sejauh ini Bu, alhamdulillah. Jadi saya merasa tidak perlu mengganti metode yang pernah saya lakukan Bu, seperti ceramah, diskusi, dan presentasi, tetapi saya akan menambahkan dan memvariasikan metode pembelajaran saya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, dengan supaya anak-anak gaya belajarnya, jadi belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing dengan kelompok-kelompoknya, dan juga bukan hanya belajar di dalam kelas, tapi juga kita bisa keluar di lingkungan sekolah yang nyaman untuk belajar sehingga anak-anak tidak bosan lagi karena mereka belajar sesuai dengan gaya belajar dan minatnya begitu Bu. Hmm, oke oke oke. Sekarang kira-kira rencananya Bapak ini apa ya? Saya akan berusaha menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi di setiap materi Bu. Apakah itu diferensiasi proses, produk, dan diferensiasi konten. Saya akan menggunakan strategi yang berbeda di setiap pertemuan. Jadi saya akan mengajak mereka belajar di lingkungan sekolah, artinya bukan cuma di dalam kelas Bu. Oh iya, kira-kira Bapak akan mulai dari mana rencananya tersebut? Ya, saya akan mulai dengan menggunakan strategi yang berbeda di setiap pertemuan. Jadi saya akan mencari praktik baik mengajar, bisa direferensi di YouTube, kita juga bisa nonton di sana, atau yang pernah dilakukan oleh ada salah satu rekan sejawat saya di sekolah ini yang pernah melakukan mengajar anak di luar sekolah, di luar kelas. Oh iya, ada teman tak atau rekan kerja tak yang bisa kita ajak mungkin untuk membantu Bapak begitu? Oh iya Bu, ada. Ini Ibu Wika, kebetulan beliau itu guru kelas 6. Jadi saya akan meminta tolong dia untuk berkolaborasi bagaimana mengajak siswa belajar di luar kelas, karena saya lihat beliau sering mengajar atau belajar sama anak-anak itu kadang di samping sekolah di bawah pohon-pohon di situ yang teduh sejuk pada siang hari, mereka biasanya di situ Bu belajar. Gitu. Ya, oh iya. Mungkin ada lagi hal-hal yang bisa Bapak lakukan untuk mendapatkan ide-ide baru lagi? Mungkin nanti akan cari referensi Bu ya, akan bisa cari di Google kah terkait dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini, atau bisa juga di YouTube ada mungkin ya Bu ya. Wah, 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 wah. Bapak ini bisa jadi guru idola nanti di kalangan anak-anak ini. Iya ya Bu, semoga Bu. Jadi kan semua demi anak-anak juga ini, karena supaya mereka semangat belajar, karena tujuan kita akan meningkatkan kompetisi kita sebagai guru ya untuk membuat anak-anak belajar lebih baik begitu Bu. Oke Pak, oke Pak. Jadi Bapak akan memulai ya dalam minggu ini rencananya Bapak tersebut. Insya Allah siap Bu, mungkin minggu depan demi memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa saya Bu, insya Allah siap minggu depan saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi dan bisa belajar di ruang kelas atau lingkungan yang menyenangkan. Oh iya. Jadi setelah Bapak menerapkannya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Mungkin mendiskusikan apakah ada Iya Bu. perubahan yang ada Jadi di dalam iya Bu. peserta didik Bapak begitu. Oh iya Bu. Jadi mungkin kita bisa lakukan lagi perjanjian pertemuan kembali ya Bu ya. Jadi kita bisa mengobrol dan sharing santai seperti ini Bu. Oke oke Pak, oke oke. Iya makasih Bu sudah di coaching hari ini. Iya Bapak, sama-sama. Alhamdulillah coaching masalah kedua sudah selesai ya. Jadi saya mungkin bertanya dengan Bapak, kira-kira setelah Bapak di coaching, apa yang Bapak rasakan seperti itu Pak? Oh ya, jadi tentunya Bu, saya merasa sangat senang sekali
dan ada perasaan lega yang muncul setelah proses coaching tadi, karena Ibu saya mendapatkan respon yang baik dari Ibu, meskipun sebenarnya awal-awalnya saya merasa agak deg-degan karena artinya saya akan mengungkapkan masalah saya kepada Ibu tentang pembelajaran. Namun alhamdulillah karena respon yang baik dari Ibu, saya merasa tidak canggung dan saya merasa bersyukur karena mendapatkan pencerahan serta menemukan solusi. Artinya dengan pengalaman saya sendiri, ternyata saya bisa mengingat pengalaman saya sendiri dalam mengajar yang menyenangkan. Jadi solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, alhamdulillah ada solusi untuk menyelesaikan atau menghadapinya demi untuk pembelajaran ke depannya begitu. Oke, oke. Oh iya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama Ibu.